dekat rumah saya sini. Emang saya orang sini asli. Iya, emang makanan ini makanan daerah Tanah Abang, kebun kacang ini khasnya ini dulu. Sampai sekarang saya yang nerusin nih. Bunga mawar dari kayangan, bunga rampe jatuh di tanah. Bunga mawar dari kayangan, bunga rampe jatuh di tanah. Bubur Ase merupakan makanan khas Betawi yang sudah ada sejak tahun 1968. Bubur Ase memiliki rasa yang unik karena kuahnya menggunakan kuah asinan semur. Kami mendatangi salah satu bubur Ase legendaris yang berada di Pasar Gandaria, tepatnya di Jalan Kabupaten Kacang 9 nomor 5. Ada yang punya. Nama saya Bang Lopi, Bang Lopi umur berapa? umur 59. Pekerjaan Bapak sekarang apa? Ya berdagang ini, Dagang. bubur Ase. Bapak udah berapa lama jualan bubur Ase? Kalau saya aja 20 tahun lebih. Ada sejarah nggak sih Pak Ya ini kan dagang bubur Ase ini? warisan dari orang tua. Itu kalau warisan dari orang tua ada dari kapan Pak? Tahun Orang tua saya dagang sampai 60-an, 62 apa tuh. Kenapa Bapak masih mempertahankan makanan bubur Ase ini sih Pak? Apa yang membuatnya unik? Ya karena pembeli-pembeli juga bilang katanya makanan ini lain sama yang lain, dia bilang. Dia punya ini juga apa? Racik-raciknya lain, racik-raciknya juga lain. Dia bilang bubur ayam paling bisa lain kan ada sayuran, ada sayur-sayur, ada kacang, ada kayak kuah begitu lain kan. Ya. Berarti beda ya sama bubur yang Beda biasa? sama yang lain ya. Oke, apakah bubur Ase bisa digolongkan sebagai makanan yang jadul Pak? Yang sudah sejak lama gitu Pak? Ya bentar itu makanan udah sama orang-orang dulu sih kita udah makan dulu gitu. Biasanya paling banyak menjual itu porsinya berapa ya Pak? Sama paling sedikit berapa? Kalau porsi saya kurang begitu hitung, saya sepanci aja. Biasanya paling rame itu jualan di hari apa sih Pak? Sabtu, Minggu. Apakah anak muda saat ini masih sering datang untuk menikmati bubur Ase? Nah sekarang udah lumayan udah mengenal, kadang udah dikit-dikit udah pada tahu kadang. Bapak jualan apa aja sih selain bubur Ase? Ada ketupat sayur. Ya itu dua itu aja, ketupat sayur, bubur Ase itu aja. Pembuatannya kurang lebih hampir sama dengan bubur ayam biasa, tetapi pada bagian kuah dan isiannya cukup berbeda. Untuk menu lengkap, ada pilihan timun, sawi asin, tauge, dan kacang. Buaya timbul. Terakhir, barulah bubur dibaluri oleh kuah semur. Kurang percaya sama. Buat kuahnya itu pakai apa? Kecap. Ada tahu, ada daging. Bumbu-bumbunya itu lada, biasa tumbar, jinten. Pakai itu apa? Lada, tumbar, jinten. Pakai air daging, kecap itu kuah semur. Bisa juga ditambahkan dengan kerupuk sesuai selera. Lenggong puyuh, ini lagunya. Belajar kenal di dalangan. Baik-baik. Kami datang ke bubur Ase Bang Lopi pada hari Sabtu, 12 November pukul 6 pagi. Keadaan di sana cukup ramai karena letaknya berada di tengah pasar. Kami mewawancarai beberapa pengunjung yang makan di sana. Baik-baik ada yang punya. Kalau cerita orang sini ya, katanya percampuran antara masakan Jakarta sama asinan Tionghoa. Jadi dimodifikasi sama dia. Karena kan dia ada asam-asamnya. Kalau ibunya tahu bubur Ase ini Saya lahir di kebun kacang. Yang ada cuma di sini. ibu jadi nggak tahu ada bubur Ase di tempat lain. Nggak ada, yang saya tahu di kebun kacang. Kalau menurut ibu rasa bubur Ase itu gimana sih, boleh dijelaskan? Iya, gurih dan ada asam-asam dikit. Kayak seperti apa sih bubur asinan? Menurut ibu bubur Ase bisa digolongkan sebagai makanan jadul. Ya, iya. Karena yang ada di kebun kacang aja kok. Oh, jadi ibu tuh udah dari kecil ya makan? Iya, saya lahir di kebun kacang sini. Pengunjung kedua yang merupakan pelanggan setia Bang Lopi. Setiap hari saya makan bubur Ase dari tahun 70. Dulu masih ada lobak, lokyo, ini belum ada.
Belah lain ibu itu dalam. Sekarang ibunya juga Udah meninggal orangnya. Jadi ganti ini baru berlama juga sih. Wah, lebih nikmat ya. Ada salahnya dah. Kalau bubur ayam kan beda. Pengunjung terakhir juga merupakan pelanggan setia Bang Lopi. Tinggal di daerah Kebon Kacang. Jadi kalau pagi suka beli sarapan di sini sih, deket kan pasarnya deket rumah. Jadinya kalau mau berangkat kantor atau kalau weekend suka beli bubur asu di sini sih. berarti udah langganan. Udah sering udah beli langganan. Seminggu sekali belilah pasti. Menurut kakak rasa bubur ase tuh kayak gimana sih kak? Boleh jadi Agak unik ya. Mungkin kalau orang yang belum pernah nyoba, mungkin pertama kali ngerasanya aneh kali ya. Soalnya beda sama bubur pada umumnya. Kalau bubur umumnya kan dia nggak berkuah. Nah kalau bubur ase ini, bubur khas Betawi ini dia berkuah. Kuahnya itu kuah semur. Terus ditambahin tahu. Terus ada asinan sayur, ada toge, kacang. Tapi seger sih rasanya menurut saya. Tapi bagi beberapa orang yang pernah saya ajakin sih aneh sih, tapi banyak yang ketagihan juga. Cuma unik banget. Saya biasa bubur biasa kan nggak berkuah. Nah ini berkuah, terus dagingnya bukan daging ayam, biasa kan daging ayam. Ini dagingnya tuh kayak tetelan gitu, kasih tetelan daging. Terus ada asinan sayura itu sih juga unik sih. Cuma kalau udah dicampur jadi satu, rasanya seger sih, enak. selain di sini kakak ada tahu tempat bubur ase lainnya nggak? Dulu ada deket sini, cuma ibunya udah almarhum, jadinya udah nggak. Jadi setahu saya sih cuma di sini doang sih sekarang yang deket pasar. Dulu sih ada sih tetangga saya jual, itu lumayan terkenal juga, cuma udah almarhum, terus kayaknya anaknya nggak bisa nerusin deh. Bang Lopi berjualan dari pukul 6 pagi hingga 12 siang, dari hari Senin sampai Minggu. Sebelumnya, Bang Lopi berjualan di kios, tapi untuk sementara ini pindah ke samping Jalan Kacang nomor 9. Itu kios tuh. Cuman dibongkar ya pindah kemari. Sini udah setahun lebih sini nih. Kalau yang di Kios berapa tahun? Pak? Di mana? Yang di Kios berapa tahun? Yang Sana. itu ya udah lama itu. Sebelum di sini selesai di situ seberapa 20 tahun di situ ada. Bang Lopi juga memiliki keinginan untuk mengembangkan bisnisnya. Niatan buka cabang nggak? Iya pak. Niat sih ada. Ada, cuman modalnya nggak ada. Saya takut ada yang punya. Kalau terus ada keibuan apa gitu aja. Yang saya ini sih itu ya paranormal tuh yang si sama Loren. Bakso hitam Pade Bewok kerap dikenal dengan bakso comberan karena khas kuahnya yang hitam akibat direbus dalam waktu yang cukup lama. Bakso hitam Pade Bewok sudah ada sejak tahun 1994 dan hanya memiliki satu cabang saja di Depok, tepatnya di Jalan Ridwan Rais, Beji, Depok. Kami mewawancarai Pak Pandu sebagai perwakilan dari Pak Bewok karena Pak Bewok memiliki kesulitan untuk berbicara dengan lancar. Nama saya Pandu Pratomo, umur 29 tahun. Ya. Kalau ini sih terusan dari orang tua. Iya, kalau dari orang tua itu dari tahun 90-an lah ada. Dari tahun 90-an. Peninggalan zaman Belanda. Kami bertanya, berapa mangkok yang terjual dalam sehari? Banjir Jakarta katanya kiriman Depok.
Kalau lagi rame-ramenya 100 mangkokan sih ada. Nggak nyampe. Ya 100 mangkokan adalah pokoknya. Sedikit-sedikitnya itu 40-an lah. 40 mangkok. Kalau Sabtu Minggu itu dari pagi sampai sore kebanyakan. Ini bakso hitam buka dari jam berapa sampai tutup jam berapa, Pak? Dari jam 10 sampai secapeknya aja. Kota Depok ada di selatan Jakarta. Jalan Margonda menjadi jalan utama. Kota Depok. Kami bertanya apakah bakso hitam termasuk makanan jadul. Bisa dibilang sih iya. Udah lama juga. Naik apa? Ini adalah situasi dapur dalam bakso hitam Pade Bewok. Setelah itu, kami juga bertanya mengenai asal-usul bakso hitam. Kalau mencetusan kurang tahu sih, cuman kadang orang tua tuh bilangnya iseng-iseng aja dulu mah awal. Karena kan belum ada yang pakai rongkongan ayam, udah gitu pakai keluak hitam kan nggak ada, rata-rata bening gitu. Bening kaldu atau apa, kebanyakan sih begitu. Makanya iseng-iseng doang kalau kata orang tua mah. Di Depok lama menjadi cagar budaya. Ada kayak kari khusus gitu nggak? Atau kayak resep rahasia gitu? Ada. Untuk menghibur hati yang luka. Inilah Awalnya mahasiswa bilang bakso comberan, udah gitu pakai tulangan ayam juga mereka demen, makanya udah diterusin. Awalnya namanya bakso hitam, Pak? Iya bakso hitam aja, cuman lama gara-gara sering mahasiswa bilang comberan ya udah comberan aja, bakso comberan. ke Jakarta naik apa? Naik kereta. Kami datang ke bakso hitam Pade Bewok pada hari Senin 21 November, tepatnya pukul 1 siang. Kami datang bertepatan dengan gempa Cianjur yang terjadi, sehingga pengunjung lebih sepi dari biasanya. Emas juga di Depok. Belanda Depok sekarang ada di mana? Untuk pembuatannya, kurang lebih hampir sama dengan bakso pada umumnya. Tetapi, bakso comberan memiliki ciri khasnya sendiri loh. Ada bihun atau mie kuning, tauge, seledri, bakso kecil bakso mercon, rongkongan ayam, dan terakhir baru dibaluri dengan kuah hitam khas Bang Ewok. Namun, pelanggan juga bisa request tanpa rongkongan ayam. Lagunya orang Depok untuk menghibur hati yang luka. Jalan-jalan ke sawangan, jangan lupa borong durian. Lebih baik kita nggak makan. Kami meminta beberapa warga Depok yang pernah mencoba bakso hitam Pade Bewok untuk mendeskripsikan rasa unik dari bakso comberan tersebut. Saya mau tanya, kakak Iya. mau makan bakso hitam Pade Bewok? Udah pernah. Kakak pernah nyobain? Kenapa? Pernah nyobain? Pernah sama suami sama anak. Kakak tahu bakso Bang Ewok ini dari mana? Dari teman suami. Terus menurut kakak rasanya gimana? Lumayan sih. Lain dari yang lain. Yang bikin beda tuh apa? Kuahnya sama ceker-cekernya. Namun, rasa kuah hitam dari bakso Pak Bewok ini sedikit pahit. Di kuahnya karena kuahnya hitam. Kuahnya hitam katanya. Bakso ini kan kuahnya hitam. Kuahnya pas, tapi kalau orang yang nggak suka ya kan warnanya hitam gitu ya, pakai rawon gitu. Kalau orang yang nggak suka ya nggak seneng gitu, nggak suka. Tapi saya lihat kebanyakan dari mana-mana suka sampai gitu. Suka ada yang nanya juga, tetangga sekitar gitu kan, suka yang mobil suka lewat, suka nanya sama saya, Pade Bewok di mana tempatnya gitu. Meski rasanya sedikit pahit, tapi banyak pengunjung yang menyukainya. Agak pahit. Agak-agak pahit ya, soalnya emang karena kuahnya hitam kali, ya bedanya di kuahnya lah. Biasanya dia rame, banyak yang beli. Kalau lagi Sabtu Minggu libur banyak ada yang datang. Sering suka sampai ngantri kok, saya lewat kalau malam juga ada yang beli. Belanda Depok sekarang ada
Ade Bewok ini memang udah lama ya, karena dia juga yang dagangnya juga udah lama banget gitu kan. Ya bisa dibilang lama gitu, jadul juga kan, udah lama juga gitu kan. Meneruskan ya, karena apa ya, udah lama juga, udah pelanggan lamanya juga kasihan kan, jauh-jauh semua. Ibarat kata buat nostalgia aja lah. Saya kurang lebih 7 tahun nerusin usaha keluarga dari orang tua saya. Doclang merupakan salah satu makanan khas Bogor yang sudah ada sejak tahun 80-an. Kami mendatangi salah satu penjual doclang bernama Bang Ade yang mewarisi dagangan doclang dari orang tuanya, Bapak Amir. Lokasinya ada di Jembatan Merah, tepatnya di Jalan Merdeka. Doclang Bang Ade bisa ditemukan di antara gerobak-gerobak pedagang di sana. Biasanya Bang Ade berjualan di depan toko jajanan. Nama saya Dede, umur saya 38 tahun. Sekarang berprofesi sebagai pedagang doclang. turun dari orang tua. Iya, dari zaman bapak saya dulu. Saya ikut jualan dari tahun 2017 sampai sekarang yang nerusin usaha keluarga saya. Dulu pertama kali dirintis dari tahun kapan? Pas sama orang tua. Kalau tepatnya saya kurang tahu, cuman dari tahun 80-an udah mulai dari zaman bapak saya. Berarti udah cukup lama ya, Mas? Udah lama. Terus kenapa sih Bapak masih mau mempertahankan menjual doclang? Mungkin karena saya sebagai anak, sebagai penerus juga, sayang juga kalau nggak diterusin. Ini usaha warisan keluarga. Dan doclang bisa disebut makanan jadul. Bisa disebut makanan jadul, bisa. Soalnya kan udah lama juga. Kurang lebih udah 40 tahunan. Bahkan langganan dari zaman bapak saya yang udah pada tua masih ada sampai sekarang. Menu doclang ada kentang, tahu, telur rebus, dan bumbu kacang. Ada juga tambahan sambal. Tidak hanya itu, Bang Ade juga menjual sate-satean seperti sate kikil. Pembuatannya mirip dengan ketoprak. Yang pertama, Bang Ade membagi lontong ke kertas atau piring hidangan. Kemudian, memasukkan menu sesuai dengan selera, seperti kentang, tahu, dan telur rebus. Terakhir, dibaluri bumbu kacang dan kecap sesuai selera. Bisa juga menambahkan kerupuk sesuai selera. Bahan-bahannya apa aja sih doclang yang paling utama, paling khasnya? Paling khasnya mungkin pertama dari lontongnya, karena lontongnya juga unik. Pertama ukurannya jumbo, prosesnya juga lumayan rumit. Terus dari bumbu kacangnya itu ada resep dari turunan keluarga juga, resep rahasia. Biasanya kan orang tuh suka bisa ngeliat ya, kayak doclang tuh mirip-mirip sama ketoprak gado-gado. Iya. Bedanya tuh apa ya, Mas? Kalau untuk perbedaan sama ketoprak, paling dari isiannya, kalau doclang nggak pakai toge, nggak pakai bihun, isiannya diganti sama kentang sama telur, itu aja. Bumbu kacangnya ada bedanya nggak, Mas? Kalau dari bumbu kacang, perbedaan sama ketoprak, kalau bumbu doclang itu dia diolah, jadi bisa tahan lama. Kalau ketoprak kan direndos, diulek, jadi mungkin
nggak bisa tahan lama. Kalau bumbu docelang bisa sampai 12 jam, bisa tahan lama. Kami datang pada hari Jumat 4 November dan Sabtu 5 November 2022. Keadaan di sana cukup ramai, banyak orang lalu lalang di sekitar pasar. Kemudian, kami mewawancarai beberapa pengunjung docelang Bang Ade. Udah dari lama sih. Dari lama ya? Iya. Kira-kira dari kecil gitu atau? Iya, karena udah salah satu makanan tradisional gitu kan. Rasanya gimana sih docelang, boleh dideskripsiin nggak Kak? Rasanya itu kan dari bumbu kacang. Dari bumbu kacang, terus hampir sama kayak gado-gado sama ketoprak juga. Bedanya apa sih Kak, ketoprak sama docelang? Ada bedanya nggak? Ada komponen bahan pelengkapnya. Kayak kalau misalnya docelang itu cuman lontong sama tahu aja, kerupuk juga. Kalau ketoprak itu ada bihun sama togenya. Sebagai makanan jadul nggak? Iya, bisa. Kenapa? Karena dari saya pribadi tahunya itu dari udah lama, udah dari kecil juga. Selanjutnya, pengunjung kedua. Baru nyobain ini baru pertama kali. Biasanya kan ketupat sayur, dojang sayur gitu. Menurut Kakak docelang rasanya kayak gimana? Enak aja, enak. Ya. Dari nilai 1 sampai 10 docong berapa Kak nilainya? Nilainya 9 lah. Iya, 9. Bang Ade bercerita bahwa pengunjung yang datang umurnya beragam. Tempat docelang Bang Ade tidak pernah pindah, sudah ada di Jembatan Merah sejak dulu. Kalau peminat, kalau untuk docelang dari segala umur kali ya, dari mulai anak-anak sampai kakek-kakek juga bisa masuk. Kalau jualan Bapak dulu gimana Pak? Atau udah dari sini? Dari dulu sampai sekarang alhamdulillah masih di tempat yang sama, di Jembatan Merah, karena mungkin udah turun-temurun, jadi udah jadi ciri khas ya. Kami meminta pendapat warga Bogor terkait makanan docelang. Ya. Makanan docelang? Tahu. Ibu tahu makanan docelang dari kapan Bu? Dari aku kecil. Itu kira-kira tahun berapa ya? Tahun berapa ya? 1970 kayaknya ya. Tahun 70-an ya Bu? 70-an ya. Berarti Ibu udah dari kecil yang makan docelang itu ya? Ya, emang rumahnya di sini dari kecil gitu. Ibu suka sama docelang? Suka kalau lapar. Rasanya gimana sih Bu? Boleh dideskripsiin? Biasa-biasa aja. Ada yang enak, ada yang enggak. Sebenarnya sama aja gitu semua. Selanjutnya, warga Bogor kedua. Kakak tahu makanan docelang nggak? Tahu sih, tahu juga. Kakak pernah cobain? Pernah. Rasanya gimana sih Kak? Enak nggak? Kalau nggak salah sih agak-agak kayak pecel, bumbu pecel gitu. Ya. Rasanya kalau bisa dinilai 1 sampai 10 berapa ya Kak? Ya tergantung yang jualnya memang ya, yang pembuatnya ya. Tapi ya buat aku rata-rata 8 lah. Iya. Docelang itu makanannya udah dari lama atau gimana? Oh udah lama banget, dari saya kecil juga udah ada. Makasih ya Kak. Iya. Bang Ade mengatakan bahwa alasannya berjualan docelang untuk meneruskan usaha orang tuanya dan kecintaannya kepada docelang. Mungkin karena makanannya unik atau gimana Mas? Beda dari yang lain nggak? Mungkin salah satunya karena makanan khas Bogor juga, salah satunya. Jadi sayang kalau nggak diterusin.